Dengar dia panggil nama saya. Selamat pagi Tante. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Terima kasih. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh karunia Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Halo, selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk beribadah pagi ini? Yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita memuji Allah kita yang berkuasa, penuh kasih, dan Allah yang kudus. Suci, suci, suci.
Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Sekali lagi. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kepada setiap kami untuk boleh lagi kembali berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, memberikan kami hati yang siap untuk beribadah pada hari ini. Dan kiranya Tuhan yang memimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bagi berdiri ya. Adik-adik, gunung dan sungai diciptakan oleh siapa? Bintang-bintang di langit juga diciptakan oleh siapa? Iya, Allah kita yang besar, kuat, dan berkuasa yang menciptakannya. Yuk kita nyanyikan Allahku besar pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Masih tetap bangkit berdiri ya, masih semangat kan? Nah, semua ciptaan Tuhan itu indah enggak? Allah juga menyediakan tempat yang lebih indah daripada di bumi ini. Tahu nggak di mana? Di surga. Dan gimana cara kita ke sana? Hanya melalui Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, hanya satu jalan ke surga. Pakai gerakan ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain,
ada jalan lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Silahkan duduk. Benar nggak sih surga itu ada? Kita bisa melihat kebenarannya melalui Alkitab. Karena Alkitab menceritakan tentang kebenaran. Kita nyanyikan, ku tahu Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Sekali lagi. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa karena telah menolong dan memimpin kami selama memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan lagi kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, membuka telinga kami untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada guru sekolah minggu yang akan membawakannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pagi hari ini kita bersama-sama dengar firman Tuhan lagi ya. Kalian duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Kalian pernah baca cerbung atau cerita bersambung? Ya, dalam cerita bersambung ini biasanya nyambung ya dari kisah yang pertama, kedua, ketiga sampai kisahnya tamat ya. Itu dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana dengan ini? Kalian tahu saya bawa apa? Ya, huruf K. Lalu ini huruf W. K dan W. Kalian bisa tebak kira-kira apa yang saya maksud? K adalah melambangkan kejadian. Betul. W, wahyu. Jadi K dan W adalah kisah dari kejadian sampai dengan wahyu ya. Ada yang sudah tamat baca Alkitabnya dari kejadian sampai wahyu? Oke ya, nanti belajar sampai tamat ya, sampai selesai ya dari kejadian sampai wahyu ya. Ikuti pembacaan Alkitab dengan rajin ya. Nah, kalau kalian baca dari kejadian sampai dengan wahyu, kalian akan menemukan kisah-kisah yang saling berhubungan dan berlanjut. Namun semua kisah yang disebutkan dalam Alkitab semuanya menceritakan satu pribadi. Ya, dari kejadian sampai wahyu menceritakan satu tokoh yang sangat penting, yaitu Allah. Maka Alkitab disebut sebagai kisah Allah ya. Alkitab adalah bukunya Allah ya. Jadi semua yang diceritakan di dalam Alkitab, semua yang ditulis dalam Alkitab bercerita tentang
Allah. Allah adalah tokoh utama di dalam Alkitab ya. Hari ini kita akan belajar kisah Allah ya. Bagaimana kisah Allah ini bisa sampai kepada kita manusia? Ya, Allah menggunakan bahasa manusia untuk menceritakan tentang dirinya ya. Maka Allah pakai manusia, pakai orang-orang untuk menuliskan kisahnya. Ada banyak orang yang Tuhan pakai ya untuk menulis kisah Alkitab ya. Ada sekitar 40 orang penulis. Dan uniknya 40 orang penulis ini bukan satu sekolahan, bukan teman sepermainan, bukan satu kampung ya, bukan orang-orang yang seumuran ya, bukan dari kota yang sama ya, tapi orang-orang ini hidup dari zaman yang berbeda ya. Ada yang tua, ada yang muda ya, ada yang seorang nabi, ada yang seorang raja, ada yang seorang dokter, ada yang pekerjanya sebagai nelayan, ada yang menjadi imam, ada seorang rasul, dan mereka ada yang hidup di kota besar, tinggal di tempat mewah ya, di tempat yang bagus. Ada juga dari desa, bahkan di tempat yang terpencil. Ada seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat jenius, tapi ada seorang yang biasa-biasa saja. Dan kisah Allah ini ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1500 tahun. Lama sekali ya. Jadi mereka bukan berkumpul jadi satu, tulis, dibagi-bagi tugas gitu ya, enggak. Tapi mereka hidup dalam zaman yang berbeda, waktu yang berbeda ya, pekerjaan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, keluarga yang berbeda. Tapi mereka menuliskan sama satu tokoh yang penting yang diceritakan dalam setiap tulisan-tulisan di dalam Alkitab ya. Siapa yang punya cerita? Allah. Lalu bagaimana Allah mengisahkannya? Bukankah tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dan dekat-dekat dengan Allah ya? Dan Tuhan tidak memakai cara panggil para penulis. Sini, kasih tahu. Kamu tulis ya, apa yang akan aku tulis? Didikte. Tidak, Tuhan tidak pakai dengan cara seperti itu. Lalu bagaimana caranya Allah mengisahkan kisahnya? Dan bagaimana kisah yang diceritakan oleh Allah yang bisa tepat seperti yang Allah mau ya? Coba kita lihat dulu di dalam 2 Petrus ya. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan 21 ya. Saya ulangi, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 21 ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah ya. Apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus tadi? Bahwa cara Allah menuliskan kisahnya, menceritakan kisahnya kepada para penulis Alkitab adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin dan menolong para penulis Alkitab dengan menuliskan dengan kata-kata mereka sendiri seperti yang Allah inginkan ya. Orang-orang ini, para penulis Alkitab, dipimpin dan diilhami oleh Allah. Tante, apa artinya diilhami? Ya, maksudnya diilhami adalah kata-kata yang dipilih oleh para penulis Alkitab adalah kata-kata yang Allah ingin untuk dituliskan. Karena Roh Kudus bersama dengan para penulis menuliskan apa yang ingin Allah katakan. Ya, kata-kata ini tepat dan benar dan dapat dipercaya karena pengarang Alkitab adalah Allah sendiri. Jadi tentu pasti benar ya. Kalau kalian baca Alkitab, apa yang kamu dapati di sana? Ada kisah-kisah, ada tokoh-tokoh Alkitab, ada banyak cerita ya. Kalian masih ingat tokoh-tokoh Alkitab? Ada banyak sekali ya. Ada Adam dan Hawa, ada Nuh, ada Abraham, ada Daud, ada Paulus, ada Petrus, ada Yohanes, dan masih banyak yang lainnya ya. Beberapa di antara mereka juga menulis Alkitab ya. Kamu bisa menjumpai tokoh-tokoh ini di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab
Wahyu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan, ya. Dan apa yang dituliskan oleh tokoh-tokoh Alkitab, apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, ya, semuanya itu sangat penting. Ya, peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, cerita-cerita dalam Alkitab itu sangat penting, ya. Mereka menceritakan tokoh yang sangat penting di dalam Alkitab. Dari awal penciptaan dunia, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, ya, lalu Allah menghukum manusia yang berdosa dan memberikan janji keselamatan melalui peristiwa Bahtera pada zaman Nuh. Lalu Allah menjadikan keturunan kepada Abraham, lalu dari keturunan Abraham melalui Daud, ya, lahirlah sang juru selamat, ya. Dan pada akhirnya lahir seorang juru selamat, Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru, ya, sang juru selamat ini menggenapi kisah salib, ya, yang menjadi tokoh utamanya adalah Yesus sendiri, sampai ke kota emas, yaitu surga, yang dilihat dan dikisahkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, ya, yang melambangkan, ya, kehidupan yang kekal yang menjadi tempat tujuan bagi setiap orang-orang yang sudah diselamatkan, bagi orang-orang yang menerima janji keselamatan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, dari yang Tante ceritakan tadi, apa kesimpulannya? Penulis Alkitab adalah Allah, ya, memakai 40 orang penulis, dan semua kata-kata di dalam Alkitab berasal dari Allah, karena tadi Allah apa? Mengilhami para penulis Alkitab dan dikawal oleh Roh Kudus, dan semua tulisan di dalam kisah dalam Alkitab mengarah kepada satu pribadi, satu tokoh yang dari Kejadian sampai Wahyu itu diceritakan melalui hidup para tokoh, melalui kisah-kisah yang mereka alami. Kalian tahu siapa? Ya, Yesus. Yesus adalah tokoh yang sangat penting yang diceritakan, ya. Yesus adalah pribadi Allah, ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44 sudah ditekankan oleh Yesus Kristus. Dan di dalam Alkitab juga Allah memberitahu siapa kita dan dunia yang kita tinggali. Juga di dalam Alkitab Allah memberitahukan kepada kita apa yang harus kita percayai dan apa yang harus kita lakukan. Seluruh Alkitab ditulis dengan begitu indah. Kamu bisa membacanya dalam kitab-kitab yang ditulis dalam kitab Taurat, kitab sejarah, ya, kitab puisi, kitab nabi-nabi, kitab Injil, kitab surat-surat, bahkan sampai kitab Wahyu. Kamu akan menceritakan kisah yang begitu indah yang mengisahkan satu pribadi Allah melalui Yesus Kristus. Itu kisah tentang Allah, kisah tentang keselamatan yang begitu indah dari Kejadian sampai Wahyu. Ceritanya berurutan, ya, ceritanya saling menyambung, ceritanya saling satu sama lain tuh saling berkaitan, ya. Di dalam Alkitab juga, ya, kita bisa, ya, mendapatkan manfaat dan kegunaan, ya, karena waktu Allah mengisahkan kisahnya, Allah mengisahkannya bukan tanpa tujuan. Ada tujuan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Maka Alkitab yang saat ini kita baca, ya, yang saat ini kita tiap minggu kita dengarkan, tiap hari kita baca, itu berguna. Gunanya apa, ya? Kita baca yuk di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan 16, ya. Tante akan bacakan ayat yang 16 aja, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, ya, apa tujuan Alkitab ditulis atau Alkitab berguna untuk apa sih? Ya, yang pertama adalah untuk mengajar. Yaitu firman Allah memberitahu apa yang harus kita percayai mengenai keselamatan oleh Kristus dan hidup baginya. Yang kedua, untuk menegur atau menyatakan kesalahan, yaitu Alkitab menunjukkan kepercayaan dan tingkah laku yang salah. Yang ketiga, Alkitab berguna untuk mengoreksi
atau memperbaiki kelakuan, yaitu Alkitab menunjukkan kepercayaan dan kelakuan yang benar. Keempat, Alkitab mendidik atau melatih dalam kebenaran, yaitu Allah mendidik atau melatih dan membimbing kita bagaimana kita harus hidup bagi Dia. Nah, jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Alkitab adalah bukunya Allah. Alkitab adalah perkataan Allah. Alkitab adalah kisahnya Allah. Dan Allah memberikan Alkitab kepada kita, memberikan firman-Nya kepada kita sebagai peraturan iman dan perbuatan kita. Dan ini artinya kita harus percaya kepadanya. Mentaatinya dengan mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, menghafal ayat-ayat dalam Alkitab, dan melakukannya. Dan biarkan Allah mengajar dan memperbaiki kesalahan kita melalui firman-Nya. Sungguh indah Allah mengisahkan cerita hidupnya kepada kita, memiliki tujuannya begitu luar biasa, yaitu untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya, hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan hidup menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau bersyukur kepada Allah untuk kisah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, bagaimana Engkau mengisahkan kisah-Mu di dalam kehidupan kami manusia melalui para penulis Alkitab yang menuliskannya, sehingga sampai hari ini kami masih bisa melihat, Kau bisa membaca, kami bisa mengetahui apa yang Allah kerjakan dalam dunia ini, bagaimana Allah menciptakan dunia ini, dan bagaimana Allah menyelamatkan kami manusia yang berdosa, dan Allah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami orang-orang yang sudah diselamatkan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang mentaati hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu boleh menuntun kami, memperbaiki kesalahan kami, mendidik kami, dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nanti tugasnya, ya, kalian akan menuliskan di selembar kertas, boleh dihias, boleh divariasikan, ya, guna dari Alkitab, ya, guna daripada Alkitab, tapi nanti masing-masing kelas saya bagi, ya, jadi nggak semuanya ditulis, ya, tadi ada 4, ya. Jadi yang pertama ini untuk kelasnya Tante Yulia, itu untuk mengajar. Kemudian kelasnya Tante Joyce untuk menegur atau menyatakan kesalahan. Kemudian yang ketiga kelasnya Tante Hana untuk mengoreksi atau memperbaiki kelakuan. Yang keempat untuk mendidik atau melatih dalam kebenaran, kelasnya Tante Melsan. Yang khusus kelasnya Tante Hana yang belum bisa lancar menulis boleh dikerjakan oleh orang tuanya atau oleh kakaknya, ya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo anak-anak semua, bagaimana dengan ibadahnya tadi? Diikuti dengan baik, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Meskipun online, kalian masih tetap beribadah, masih bisa beribadah, kuota internet masih ada. Nah, biasanya saat kamu kebaktian di gereja, saat ibadah onsite, selesai memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, kalian ada diberi kesempatan menghafalkan ayat, dan menghafalkan ayat kalian lakukan. Hasil hafalannya kalian kirimkan lewat video. Bagus sekali. Tapi ada yang tanya sama Tante, Tante, bagaimana dengan kolektenya? Kalau kita di gereja kan bisa kasih kolekte. Nah, kalau sekarang online, kasih kolektenya bagaimana? Oke, untuk ibadah online kita, kalian masih dapat memberikan kolekte. Caranya bagaimana? Tante kasih tahu, ya, caranya. Kalian siapkan satu tempat. Tante pakai tempat ini. Nah, tempat ini Tante tulis persembahan sekolah minggu, kolekte sekolah minggu. Nah, selesai ibadah, ketika kalian akan memberikan kolekte, kalian siapkan tuh uangnya. Setelah disiapkan uangnya, Tante siapkan uangnya, masukkan ke tempat sini.
Minggu depannya ketika ibadah lagi, masukkan lagi. Tante kapan dibawa ke gerejanya? Kalian bisa titip kepada orang tua kalian yang pergi ke gereja. Caranya bagaimana Tante? Uang yang sudah terkumpul di sini, kalian keluarkan, kemudian masukkan ke dalam amplop. Di amplopnya kalian tulis kolekte sekolah minggu, persembahan sekolah minggu. Tante, papa mama saya juga ibadahnya online. Kalau itu terjadi, papa mama kamu ibadahnya juga online, kalian bisa membawa persembahannya ke sekolah minggu nanti pada saat kita bertemu di gereja. Kapan Tante? Tunggu. Begitu nanti ada pengumuman, kalian boleh ibadah datang ke gereja, itu saat kalian boleh ibadah di gereja. Jangan lupa bawa persembahannya di dalam amplop ini. Ya, jelas anak-anak? Untuk sementara di rumah dulu ya. Untuk sementara kolektenya juga simpan dulu di rumah di tempat yang kalian pilih. Nanti kita bertemu, kolektenya bisa kalian bawa ke gereja. Atau bisa titip papa mama. Ya, oke, jelas? Terus beribadah, terus semangat, terus setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kisah Allah. Dan kita akan belajar lagu baru yang berkaitan dengan kisah Allah, yaitu This Is My Father World. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, kita akan belajar lagu This Is My Father World, dan teks lagu ini ditulis dalam bahasa Inggris. Tetapi, kakak yakin kalian semua sudah belajar bahasa Inggris. Nah, simak setiap kalimatnya, kemudian coba kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ingat, nggak boleh googling untuk terjemahin ya. Buktikan kalau kalian menguasai bahasa Inggris. Hasil terjemahannya boleh kalian tulis atau ketik, lalu nanti dikirim ke Tante Julia via WhatsApp. Dan ada juga hadiah yang menanti untuk perjuangan kalian. Waktu yang diberikan untuk kalian adalah 2 minggu. Terakhir pengumpulan adalah tanggal 20 Maret jam 7 malam. Pemenangnya akan diberitahukan melalui grup WhatsApp Sunday School GBT Holis 300. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings, and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wonders wrought. This is my Father's world. The birds their carols raise. The morning light, the lily white, declare their Maker's praise. This is my Father's world. He shines in all that's fair. In the rustling grass I hear him pass. He speaks
Oh, let me ne'er forget that though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world. The battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and earth and heaven be one. And earth and heaven be one. Lalu, supaya kita semakin mengenal Allah, jangan lupa untuk terus rajin baca Alkitab ya. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.